Selamat pagi semuanya, anak-anak saya kelas 11. Pada pagi hari ini kita pertemuan yang keempat dari bab 2. Dan inilah pertemuan terakhir di bab 2 ini. Ujian sudah saya buat di Twitter dan anak-anak saya masuk semua ke dalam dan kerjakan. Topik kita pada pagi hari ini adalah perilaku yang mendukung tegaknya demokrasi. Perilaku yang mendukung tegaknya demokrasi. Tujuan yang pertama, Anda paham pentingnya suasana kehidupan yang demokratis dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, anak-anak saya menampilkan beberapa kehidupan yang mendukung supaya kehidupan yang demokratis berjalan dengan baik. Tahu menampilkan prinsip-prinsip kehidupan yang demokratis. Nanti kau lakukan, ditiru orang lain, jadi suasana kehidupan berbangsa bernegara, tercipta demokrasi. Yang ketiga, mempraktekkan bagaimana kehidupan yang demokrasi di keluarga, di keluargamu, di sekolahmu, di masyarakat, di lingkungan sekitarmu, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan yang demokrasi itu kenapa penting? Coba kalau kehidupan rimba, hukum rimba kalau dikatakan, yang kuat itu menang, itu yang makan, punya hak memangsa yang lemah, dan yang kuat itu berkuasa penuh tanpa ada yang mengganggu, tanpa ada yang menggantikan. Itu rimba. Maka singa suka-sukanya saja semua. Mau makan apa, memangsa siapa, mengejar siapa, dan tidak ada menghukum dia. Tidak ada mengganggu dia. Ini rimba. Di kehidupan manusia, John Politikon, kehidupan manusia bukan rimba. Tapi kita adalah yang berkehidupan sosial. Dan kehidupan sosial kita ini biar semakin baik, harus ada demokrasi. Bukan dalam arti nanti yang kuat suka-sukanya mempedaya yang kecil dan lemah, tidak. Baru yang kuat itu bukan suka-sukanya, dia saja selamanya jadi penguasa atau pemerintah, tidak. Dan yang kuat itu bukan suka-sukanya mau membuat apa saja kebijakan, tidak. Tetapi mau dicipta kehidupan yang berimbang, yang balance. Supaya kehidupan yang berimbang, balance ini tercipta, ini harus ada di dalam suasana demokrasi. Jadi demokrasi itu adalah suatu kehidupan bisa menerima perbedaan, bisa melindungi yang lemah, bisa mencipta kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Maka kehidupan demokrasi itu sangat penting sekali dalam sebuah masyarakat atau bangsa dan bernegara. Ada beberapa prinsip hidup demokrasi yang harus kita tampilkan. Biar nanti suatu kelompok, suatu masyarakat, suatu negara itu dikatakan demokratis. Yang pertama, mampu berbuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ya, jadi di setiap kehidupan ada hukum. Ini beda manusia dengan hewan atau makhluk lain. Kalau makhluk lain ya hukum alam, hukum rimba. Kita enggak, hukum sosial. Jadi kita harus berbuat sesuai dengan aturan hukum. Meskipun tidak ada melihat, sebenarnya kita harus berbuat. Baru membiasakan asal ada persoalan, konflik dalam masyarakat, mari duduk bersama. Selesaikan dengan musyawarah, dialog. Sehingga orang-orang yang bersengketa, konflik, semua senang, bisa menerima. Baru dalam kehidupan itu kita ingin berubah karena manusia sifatnya memang berubah. Perubahan adalah bagian daripada hukum alam, tak ada membendung perubahan. Cuman
yang perubahan itu bagaimana? Perubahan itu ya haruslah secara demokrasi. Perubahan tidak boleh diktator. Perubahan tidak boleh dipaksakan. Perubahan tidak boleh dengan ya memberondong. Tidak boleh dengan gerakan-gerakan. Tidak boleh. Tapi perubahan ini harus kita buat secara sosial. Secara demokratis. Ada yang berubah diterima semua. Menyenangkan semua. Atau minimal menyenangkan kehidupan mayoritas. Baru bermusyawarah dengan akal sehat. Ya kita bermusyawarah intinya ini batin, hati nurani, dan ini akal cipta. Jangan kita bermusyawarah akal-akalan. Tidak boleh. Harus kita tampung. Semua orang ya kita libatkan ikut serta dalam musyawarah. Dan sudah dilibatkan, tampung dong semua apa yang menjadi aspirasinya. Tentu memang tidak bisa selalu menyenangkan semua. Tapi minimal tidak mengganggu semua atau tidak menyakitkan beberapa orang, tapi adalah untuk kebaikan kita bersama. Dan setiap keputusan mempertanggungjawabkan setiap keputusan ini kepada yang pertama kepada Tuhan dan kepada masyarakat. Jangan kita putuskan sesuatu kita syarat dengan dosa, karena di dalam ya kita putuskan tidak baik. Baru yang berikut menuntut hak setelah kewajiban. Ini yang sering terjadi. Selalu menuntut hak. Kewajibannya enggak. Anak-anak saya bisa saja itu menuntut pulsa. Padahal tidak berapa orang yang masuk di Kuiper. Ya tidak berapa orang yang link di Kuiper. Ini selalu menuntut hak tidak baik. Dan bebas yang bertanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab. Dan mengkritiklah yang bersifat membangun konstruktif. Jangan mengkritik bersifat menjatuhkan, tapi kita kritik untuk membangun. Dan mempraktekkan suasana kehidupan demokrasi itu pertama di keluargamu. Biasakanlah demokrasi di keluarga antara kamu, adikmu, abangmu, dan kepada orang tuamu. Ada di sana demokrasi. Biasakan juga anak-anak saya terbuka kepada orang tua, terbuka kepada abang, kakak, jangan menyendiri. Ketika kau mampu menunjukkan sikap terbuka, Anda sudah demokratis. Dan orang tua juga, seperti saya orang tua harus membuat yang terbuka, dan itu bagian dari demokrasi. Nanti terbiasalah di keluarga itu demokrasi, dan akhirnya manusia-manusia yang keluar dari keluarga itu adalah manusia yang baik. Dan di dalam sekolah. Di sekolah kita ini pun demokratis. Saya selalu meminta pendapat dari anak-anak saya lewat WA. Di mana yang kurang. Apalagi di mana yang bisa saya tolong. Ini adalah demokrasi. Anak-anak saya juga aktif dong semua. Aktif. Ini sudah bagian dari demokrasi. Jangan hanya saya yang aktif. Baru di masyarakat. Di masyarakat kita. Ya, kehidupan demokrasi kita buat di masyarakat. Biar semua anggota masyarakat indah dan baik. Dan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini contohnya mudah-mudah sekali. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kalau datang petugas KPPS ke rumah, diminta data, kasih data. Kasih data yang baik. Siapa yang ikut memilih. Jangan dibuat nama-nama orang yang meninggal. Jangan dibuat nama-nama orang yang tidak di kampung itu. Itu adalah sudah partisipasi kita. Ya, perilaku kita yang mendukung tegaknya demokrasi. Dan nanti 9 Desember 2020 Toba Samosir Kabupaten kita ini memilih pemimpin, memilih bupati dan wakil bupati. Ya, ikut semua, aktif. Mari kita lihat, kita dengar dari medsos siapa yang terbaik, kita jatuhkan pilihan. Jangan mau money politik, jangan mau diprovokasi. Ini sudah tak demokrasi. Jadi kita harus bagian dari demokrasi itu dan mendukung demokrasi. Materi lebih lengkapnya anak-anak saya bisa lihat di PowerPoint, saya share juga di WA kita, lihat nanti. Sampai di situ materinya. Salam sehat dan selamat pagi untuk anak-anak saya semuanya.